Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di 3 chapter sebelumnya, kita disajikan drama yang naik turun antara siapa pengkhianat Yue yang sebenarnya, apakah Hagakure atau Aoyama. Nah, ternyata akhirnya terungkap di chapter 336 bahwa Aoyama adalah pengkhianat yang selama ini diteorikan. So, meskipun begitu, belakangan diketahui latar belakang pengkhianatan Aoyama rupanya karena satu dan lain hal, yang makin kesini makin dikaitkan antara nasib Aoyama dan Deku yang senasib namun tidak berjalan dalam koridor yang sama. Nah, di konten kali ini kita akan mengulas beberapa persamaan dan perbedaan nasib antara Aoyama dan Deku beserta titik poin yang menjadi pemicu pengkhianatan. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sama-sama berasal dari minoritas queer class. Ada suatu fenomena sosial yang begitu terbalik saat fenomena kekuatan meta pada manusia modern mulai bangkit. Awalnya, kekuatan meta atau quirk adalah suatu hal yang tabu dan bahkan ada yang dibunuh oleh sebab keanehan yang mereka miliki. Namun seiring waktu, fenomena kekuatan meta akhirnya semakin merajalela hingga saat di zaman All Might, tepatnya sekitar 30-50 tahun sebelum Deku lahir, manusia yang tidak memiliki kekuatan meta lah yang kini berbalik menjadi bahan rasisme dan dijauhi oleh sebab dirinya yang dianggap kurang berguna karena tidak memiliki kekuatan meta atau quirk. Golongan manusia non-quirk ini disebut sebagai quirkless. Nah, kita kembali ke poin utama, yaitu persamaan nasib antara Deku dan Aoyama, di mana kedua orang ini terlahir sebagai seorang quirkless. Oleh sebab itu, ketika saat masih bocil, di mana teman-teman mereka sudah membangkitkan quirk, Deku dan Aoyama tidak menunjukkan tanda-tanda kalau mereka memiliki quirk sama sekali. So, namanya juga anak-anak ya kan, jadinya mereka juga terkena bully dan mungkin bagi lingkungan sekitar mereka juga dipisahkan dari lingkup mayoritas atas kekurangan yang mereka miliki. Untuk itu, kedua anak quirkless ini hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima diri sebagai seorang quirkless atau terus berjuang untuk membangkitkan quirk yang harusnya mereka miliki berdasarkan orang tua mereka yang memiliki quirk. Terlepas dari usaha mereka ingin membangkitkan quirk, intinya Aoyama dan Deku ini sudah menyadari betapa kejamnya dunia tanpa memiliki kelebihan. Jadi, jika ingin berbicara mana yang lebih kelam backstory-nya, maka keduanya sebenarnya sama-sama menikmati masa-masa kelam tanpa memiliki quirk. Bagaimana cara Aoyama dan Deku berjuang mendapatkan quirk? Meskipun mereka menyadari bahwa mereka terlahir sebagai quirkless, di beberapa momen, baik di canon maupun non-canon, ada yang menunjukkan perihal bagaimana Aoyama dan Deku berusaha mendapatkan quirk sedari bocil. Kita ulas dari Aoyama terlebih dahulu. Aoyama adalah orang Perancis dan berasal dari latar belakang keluarga kaya raya, sehingga dalam usahanya membangkitkan quirk, orang tua Aoyama berusaha memberikan yang terbaik yang sekiranya dapat menjadikan Aoyama keluar dari zona quirkless. Namun nampaknya usaha tersebut sia-sia oleh sebab quirk pada dasarnya bangkit secara natural oleh sebab keturunan. Nah, sedangkan Deku memiliki usahanya sendiri, di mana Deku terus memaksa dirinya untuk membangkitkan nafas api seperti quirk milik Hisashi Midoriya, dan juga memaksa dirinya untuk mengaktifkan kekuatan telekinesis milik ibunya yaitu Inko Midoriya. Namun nampaknya hal tersebut tidak berhasil. So, maka dari itu Deku memiliki cara lain yang tak kalah gilanya, yaitu membeli obat kuat pembangkit quirk. Ya, dalam komik Smash, Deku diceritakan sempat membeli obat kuat yang disinyalir dapat membangkitkan quirk seharga 40-an juta rupiah. Buset. Namun ya, sampai Deku berusia remaja, nampaknya quirk sama sekali tak bangkit. Hingga akhirnya Deku mendapatkan suatu plot twist tak terduga dalam hidupnya yang akan kita bahas di segmen ketiga nanti. Jadi, dari upaya Aoyama dan Deku yang berusaha membangkitkan quirk ini, kita jadi tahu suatu hal, bahwa fenomena quirk sulit untuk dipaksakan bangkit dalam tubuh seorang quirkless, yang jadinya perlu kita sadari bahwa ada 20% manusia di universe My Hero Academia yang terpaksa menerima perlakuan tak adil oleh sebab dirinya yang adalah seorang quirkless. Sama-sama diberikan quirk, namun beda sumber. Pada akhirnya, Aoyama dan Deku mendapatkan suatu keajaiban yang mereka inginkan selama ini, yaitu memiliki quirk. Aoyama dengan quirk Navelacer dan Deku dengan quirk One for All. Kedua quirkless ini pada akhirnya terbebas dari zona quirkless sehingga menjadi bagian dari mayoritas masyarakat yang memiliki quirk. Namun ada perbedaan yang begitu krusial mengenai proses mendapatkan quirk antara Aoyama dan Deku. Kita bahas satu persatu. Aoyama setelah mencoba berbagai hal untuk mendapatkan quirk, akhirnya dia mendapatkan rekomendasi dari orang tuanya untuk memiliki quirk dengan cara diberikan. Dan yang memberikan quirk dalam hal ini adalah All For One, sang villain kelas kakap yang sudah hidup selama beberapa dekade meneror kedamaian negara Jepang. Sampai akhirnya proses penerimaan quirk telah terjadi dan Aoyama akhirnya mendapatkan quirk yang cukup kuat, yaitu Navelacer dengan kemampuan untuk menghancurkan material lewat tembakan laser dari pusar Aoyama.
Namun resiko yang perlu Aoyama emban adalah dengan menjadi seorang mata-mata bagi All For One untuk memantau pergerakan Yue, dan jika tidak maka ancaman pembunuhan akan terus menghantui keluarga Aoyama. Nah, berbeda dengan Deku sebenarnya sudah ingin menerima realita bahwa ya dirinya tak akan bisa menjadi pahlawan. Terlebih lagi saat Deku mendengar ucapan tersebut langsung dari All Might, yaitu pahlawan nomor 1 yang dia kagumi, bahwa Deku akan lebih baik menjadi polisi jika tak bisa menjadi pahlawan. Akan tetapi yang namanya takdir, Deku akhirnya mengalami insiden di mana dia mau tidak mau harus bertindak menjadi seorang pahlawan. Sebab kalau tidak, maka temannya yaitu Bakugo akan terbunuh oleh sebab serangan villain. So, dari insiden kepahlawanan Deku yang disaksikan oleh All Might secara langsung, maka All Might yang kebetulan sedang mencari pewaris untuk mendapatkan One For All di umurnya yang sudah rentan, akhirnya menetapkan minatnya bahwa Deku sebagai seorang Quirkless yang akan melanjutkan legasinya sebagai pewaris Quirk One For All. Suatu takdir yang serupa, namun memilih untuk melewati jembatan nasib yang berseberangan. Sederhananya, Aoyama bernasib sial karena menjalin kerjasama dengan penjahat, sedangkan Deku dihibahkan langsung oleh seorang pahlawan. Dan kebetulan pula, dua sumber untuk mendapatkan quirk di kedua orang ini statusnya saling memiliki konflik satu sama lain. Proses menguasai quirk. Ada beberapa persamaan yang begitu nampak antara Aoyama dan Deku sebagai seorang yang diberikan quirk, yaitu sama-sama memiliki efek samping dan kesulitan untuk memaksimalkan penggunaan quirk. Nah, Aoyama pada quirk navel laser tidak dapat memaksimalkan penggunaan quirknya oleh sebab posisi laser yang berada di pusar Aoyama. Sehingga jika Aoyama tak memakai sabuk yang meminimalisir efek samping navel laser, maka Aoyama akan terus-terusan sakit perut, mencret, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah pencerahan. Ditambah lagi ketika Aoyama memaksimalkan efektivitas quirknya saat bertarung, maka resiko yang lebih parah akan terjadi, yaitu terberak-berak sampai lemas. Kasian sekali sebenarnya. Tapi tentu saja hal ini terjadi disebabkan karena Aoyama menerima quirk di umur 5 atau 6 tahun. Artinya tak ada persiapan fisik terlebih dahulu untuk Aoyama sebelum diberikan quirk navel laser oleh All For One. Jadi kayak langsung asal main transfer quirk aja gitu. Nggak ada latihan atau penguatan fisik. Terlebih lagi dapat dipastikan kalau All For One mengambil navel laser dari orang dewasa yang kemudian diberikan ke Aoyama yang masih bocil dalam hal ini. Ya, jadinya efek samping yang begitu merepotkan akan terus terjadi ke Aoyama. Berbeda kasusnya dengan Lady Nagan yang diberikan quirk Airwalk, di mana Nagan langsung mahir menggunakan Airwalk oleh sebab diberikan di saat umur yang matang dan juga memiliki basic sebagai seorang pahlawan assassin. Deku juga sama halnya dengan Aoyama, di mana Deku memiliki efek samping quirk yang bahkan sangat-sangat brutal jika saja tak dikendalikan, yaitu kematian. Namun berbeda dengan Aoyama, Deku diberikan quirk pada umur 14 tahun atau SMP kelas 9. Terlebih 10 bulan sebelum menerima quirk dari All Might, Deku diwajibkan untuk menerima latihan keras yang bahkan lebih gila daripada latihan yang sudah All Might tetapkan, yang tidak lain gunanya agar Deku benar-benar layak menjadi wadah One For All. Tapi meskipun begitu, tetap saja Deku masih menerima efek samping yang luar biasa merusak, yaitu patah tulang jika menggunakan One For All 100%. Tapi meskipun Aoyama dan Deku sama-sama memiliki efek samping quirk yang sangat berisiko tinggi, lambat laun sering mereka berproses di Yue, akhirnya kekuatan mereka terus meningkat ke posisi yang lebih baik, sama-sama menanggung beban. Nampaknya di dunia ini memang tak ada yang gratis, begitu pula kedua mantan Quirkless yang telah diberikan quirk ini, di mana mereka pada akhirnya memiliki tanggung jawab untuk memikul beban yang begitu berat. Aoyama setelah mendapatkan quirk dan beranjak remaja, Aoyama diharuskan untuk masuk ke Yue, tepatnya di jurusan pahlawan, guna untuk memata-matai Yue. Nah, saya membayangkan bagaimana jika Aoyama gagal dalam tes saat masuk di Yue. So, bisa saja ancaman pembunuhan dari All For One akan terjadi begitu cepat, dan ya, kita tak mengenal Aoyama si tulang lunak di kelas A. Selain itu, Aoyama juga memikul beban pikiran untuk terus mengabdi kepada All For One dengan cara terpaksa menjadi penjahat, yaitu dengan membiarkan kelas A menderita di beberapa kesempatan melawan villain dan membongkar segala wacana yang akan Yue lakukan ke depannya, yang fungsinya agar All For One dapat mengirimkan villain secara terus-menerus untuk meneror anak-anak SMA Yue. Begitu pula Deku, meskipun Deku dalam hal ini menerima quirk dari orang baik, akan tetapi tetap saja ada beban yang dia pikul, yakni menjadi pewaris terakhir One For All dan menyelamatkan negara Jepang atau bahkan dunia dari ancaman All For One. Terlebih lagi, tekanan yang begitu keras diterima oleh Deku dari sebagian besar masyarakat atas dugaan keterlibatan perang paranormal liberation, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa ya, Aoyama dan Deku memiliki nasib yang serupa, namun caranya saja yang berbeda, yaitu sama-sama memikul beban mental yang begitu berat. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas perihal persamaan serta perbedaan antara Aoyama dan Deku. Meskipun kini status Aoyama adalah tersangka, namun tetap saja Aoyama masih diberi kesempatan untuk menjadi pahlawan.
So, bagaimanakah nasib Aoyama ke depannya? Kita tidak tahu pasti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.